Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini, saya akan melanjutkan kembali mengerjakan untuk mengentry jurnal soal PT Alkindi. Di mana di video terakhir ini saya sudah menginput untuk dokumen transaksi nomor 11. Maka pada video kali ini saya lanjut dengan menginput untuk mengentry jurnal dokumen nomor 12. Ini yang nomor 11. Dokumen 12 merupakan faktur penjualan. PT Alkindi menjual kepada Toko Nusantara tanggal 8 Desember 2014, totalnya adalah Rp133.446.220 dan akan dicatat mengentry jurnal di sales journal. Pertama tanggalnya ditulis. Lalu nomor buktinya kita buat juga. Lalu nama dari customer Toko Nusantara. Oke, kalau udah account receivable-nya kita catat. Angkanya yang paling bawah ini. Rp133.446.220. Sales of merchandise totalnya adalah yang ini, yang 118 juta ini. Ini dia ya, yang ini. Ini yang sales of merchandise-nya, tinggal disalin. Lalu untuk kolom VAT-nya yang ini, pajaknya. Rp3.542.820. Kalau ada biaya angkut namanya freight out. Maaf, freight out-nya yang 3 juta ini. Yang PPN-nya yang 11 juta. Rp809.400. Nah, ini dia. Ini yang PPN, ini yang VAT-nya, biaya angkutnya yang freight out-nya. Nah, ini kalau ditotalkan adalah sejumlah dengan piutang. Apabila sudah selesai, untuk account receivable dipindahkan ke buku besar pembantu piutang. Kita masukin tanggalnya. Bentar ya, ini tanggal 8. Ini kayaknya tanggalnya salah, kita revisi. Tadi Toko Nusantara. Ini tanggal 4. Maaf, ini tanggal 4 ya. Oke, kita buat di sini penjualan. Bertambah di debit. Angkanya dari sales journal yang ini account receivable. Oke, sekarang karena account receivable sudah kita pindahkan, kita akan mencari angka COGS dan merchandise. Nah, angkanya ini didapat dari merchandise inventory, yaitu kartu persediaan. Kita buka kartu persediaannya, kita mulai dari Samsung 2 pintu yang ini. Ini dia 2 pintu, tanggal 8. Nomornya kita salin. Kita buat namanya Toko Nusantara. Berarti kalau dijual bagian out ya.
Samsung 2 pintu, ini kuantitinya 8. Salin di bagian out 8. Harganya ngikutin harga saldo karena kita mau menghitung merchandise inventory-nya dan COGS-nya. Berarti ini rumusnya tinggal kita keluar. Paste aja. Oke, kalau udah kita tinggal lihat 31 kurangi 8 itu adalah 23. Ini udah rumus ya. Sekarang ke sub 2 pintu. Tinggal kita copy paste di sini. Kuantitinya adalah 11. Maaf, ulang lagi. Ini yang kuantitinya ini ya, 11 ya. 11. Oke, 38 kurangi 11 tinggal 27. Harga ngikutin harga sebelumnya. Itu udah rumus. Kemudian ke sanyo 1 pintu. Oke, kita buat di sini kuantitinya ada 15. Ini ya, 15 yang ini. Oke, kuantitinya kita ubah 15. Rumusnya 58 dikurangi 15. Itu 43. Harga tetap sama. Kalau udah, sekarang kita jumlahkan yang ada di persediaan, kartu persediaan dari yang sini. 15.741.000. Ya, yang ini tadi. Maaf, ini belum selesai. Ditambah, kita ulang ya. Sama dengan 15.741.000 ditambah dengan 19.120.200 rupiah ditambah dengan 35.995.200 rupiah. Oke, kalau udah, angka COGS-nya sama dengan merchandise inventory berasal dari kartu persediaan. Kita lanjut untuk dokumen nomor 13. Di mana dokumen 13 itu merupakan nota kredit. Tadi di dokumen 12 itu penjualan sales jurnal. Nah, kalau yang 13 ini adalah return atau retur penjualannya. Nah, yang diretur itu adalah 18.470.100 rupiah. Kalau retur kita catat di general journal. Oke, kita catat di sini. Pertama tanggalnya dibuat dulu. Lalu nomor buktinya. Lalu nama akunnya. Apabila kita lupa nama akunnya, kita buka sales journal. Namanya retur, berarti akun ini semua dibalik. Pertama, account receivable di debit, kalau di retur berarti taruh di kredit. Begitu juga dengan COGS-nya. Berarti sales ini kalau di retur jadi debit menjadi sale return. Nanti paid out-nya tetap dan merchandise inventory-nya juga tetap taruh di debit. Kita buat ya. Pertama sale return, nama akunnya kita ambil dari sini. Lalu ada VAT-nya ya, pajaknya, paid out-nya. Ini debit. Berarti langsung merchandise inventory. Account receivable. Karena piutangnya berkurang. Kalau penjualan piutang bertambah debit, kalau retur nih, kalau di retur ditaruh di kredit, berkurang piutangnya. Tambah lagi yang merchandise-nya di debit karena di retur.
Merchandise-nya debit, COGS-nya jadi kredit. Jadi nanti angka dari COGS sama merchandise ini diambil dari kartu persediaan. Oke, kita hitung dulu, kita isi dulu. Bentar, ini kita bikin view saja. Oke, kita mulai angka start return-nya. Diambil dari angka yang ini, 16.791.000. VAT-nya adalah PPN-nya 1.679.100. Account receivable-nya 18.470.100. Ini kalau ditotalkan sama dengan kreditnya. Nah, sekarang untuk posisi bagian merchandise inventory dan COGS. Lihat kartu lagi. Kita mulai buat tanggal 9. Kita buat di sini. Retur penjualan. Berarti posisinya adalah in 1. Karena kan kalau jual kan barangnya berkurang di out. Kalau retur berarti barangnya dikembalikan, berarti in. Ini dengan asumsi in barang bertambah, out barang berkurang. Saya dengan bukan ada juga yang bikin pembelian sama penjualan. Jadi kalau penjualan berarti dikasih min. Kembali lagi. Kalau saya menggunakan in dan out dengan asumsi kalau di retur berarti barangnya bertambah kembali. Oke, harganya ngikutin harga yang kita jual dari sini. Ini kita kalikan. Berarti 23 ditambah dengan 1. Oke, kalau udah kita lanjut barang yang kedua. Sap 2 pintu. Ini kuantitinya adalah 2. Harga ngikutin yang ada di sini. 27 tambah 2 jadi 29. Ini lanjut. Barang yang ketiga. Ini kuantitinya 2. Harga dari sebelah sini. Oke, kalau udah kita jumlahkan. 2.098.800 ditambah 3.476.400 ditambah 4.499.400. Oke, ini udah selesai. Lalu karena kita juga buat kartu buku besar pembantu piutang ya ini. Berarti untuk account receivable ya yang ini kita pindahkan ke buku besar pembantu. Ini 9. Kita buat retur. Berarti di sebelah kredit ya. Nih posisinya kredit. Jadi tinggal dipindahkan saja. Oke, udah selesai untuk tahapan menginput dokumen 13 berupa retur penjualan. Inputnya di General Journal. Lanjut kita ke dokumen berikutnya. Berikutnya adalah dokumen 14, di mana ini adalah voucher kas kecil yang terjadi pada tanggal 9 Desember. Untuk pembayaran iuran kebersihan dan keamanan gedung bulan Desember menggunakan akun Order Expense
sebesar 150.000. Karena kas kecil inputnya di petty cash. Buat tanggalnya, kita buat nomornya, kita buat di sini keterangan, misalnya iuran kebersihan dan keamanan. Menggunakan akun di sini sebutkan other spend. Nilainya 150.000. Di debit dan kreditnya adalah petty cash. Jadi debitnya other spend, kreditnya adalah petty cash. Kita lanjut untuk dokumen transaksi berikutnya ya. Dokumen nomor 15. Di mana ini merupakan bukti kas keluar pada PT Alkindi tanggal 10 Desember. Untuk pelunasan hutang dagang atas pembelian tanggal 26 November. Jadi kita akan catat pengeluaran kas di Cash Payment Journal. Tanggalnya adalah tanggal 10. Lalu nomor 3. Kita buat pelunasan kepada PT Semeru. Kemudian account payable-nya kita lihat PT Semeru. Yang dilunasi yang saldonya ini ya, yang dilunasin ini 47 juta ini. Dia tanggal 26. Ya. PT Semeru. Kita cek ulang dulu cash in bank-nya 45.602.726 rupiah. Kita cek di saldo awal sini ya, apakah terjadi salah penulisan. Kita cek ulang ya. PT Semeru. Di sini Semeru adalah 47.13.120 rupiah ya. Oke ya, memang segini. Oke, kita lanjut lagi. Ini pelunasannya tanggal 10 ya. Ini hutangnya tanggal 26. Di sini disebutkan terminnya 3/10, padahal terminnya bukan 3/10 ya. Di soal ini tadi disebutkan terminnya 3/15. Karena belinya tanggal 26, dilunasi tanggal 10 itu masih dalam masa mendapatkan diskon ya. Oke, di bukti pengeluaran kasnya itu salah ketik pastinya ya, harusnya ini 3/15. Oke, bentar ini saya hilangkan dulu warnanya. Oke. Kalau udah kita buat di sini, di kolom ini adalah purchase discount-nya sebesar 3%. Berarti account payable-nya yang dikali 3% kali 3%. Oke, kalau kita jumlahkan 47.13.120 rupiah. Jadi mendapatkan diskon ya, karena terminnya adalah 3/15 and 30. Karena kita mencatat account payable, maka kita juga harus menulis di sini. Tanggal 10 pelunasan Cash Payment Journal. Ini dia posisinya debit ya, seperti ini. Oke.
tinggal copy paste. Oke, kalau udah kita lanjut ke berikutnya, ke dokumen nomor 16. Di mana dokumen 16 ini merupakan faktur penjualan PT Alkindi menjual kepada toko Nusa 2 tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp76.574.450. Maka kita catat di sales journal yang pertama tadi. Kita buat tanggalnya dulu. 11, baru nomornya. Nama dari customernya toko Nusa 2. Account receivable-nya kita salin. Yang paling bawah ini, ya. Kita tulis Rp76.574.450. Lalu salesnya yang total penjualan ini Rp67.765.000. PPN-nya di kolom PPN Rp6.776.500. Biaya angkutnya yang freight Rp2.032.950. Oke, kalau udah kita lanjut ke berikutnya. Ini kita pindahkan dulu ke buku besar pembantu piutang. Ini penjualan di debit. Oke, lanjut. Sekarang kita akan menghitung nilai dari COGS dan Merchandise Inventory berdasarkan kartu persediaan. Kita hitung ya. Kita cari dari atas. Dari Samsung 2 pintu. Oke, kita buat tanggalnya tanggal 11. Nomornya kita buat. Namanya toko Nusa 2. Berarti ya out posisinya. Pertama Samsung 2 pintu adalah 4 unit. Yang ini ngeliatnya. Harganya ngikutin dari sini. Oke, kita copy rumusnya. 24 kurangi 4, 20. Ya, oke. Lanjut barang yang kedua, SAP 2 pintu. Ini kuantitinya adalah 7. Oke, 29 kurangi 7, 22. Terus yang terakhir, Sanyo 1 pintu, kuantitinya adalah 10. 45 kurangi 10 adalah 35. Sekarang tinggal kita hitung sama dengan 10.094.000 ditambah dengan 12.167.400 ditambah dengan 17.997.600. COGS dan merchandise sama ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen transaksi berikutnya nomor 17. Di mana ini merupakan bukti kas keluar. PT Alkindi mengeluarkan kas tanggal 12 Desember. Di mana mengeluarkan kas totalnya adalah Rp7.230.710. Dari transaksi ini pastinya akan dicatat di cash payment journal. Tanggalnya tanggal 12 ya, nomornya kita buat nomor 4. Ini tujuannya adalah
pembayaran pajak masa November. Oke. Cashnya berkurang yang paling bawah ini angkanya. 7.230.710 rupiah. Lalu kita buat lagi berikutnya. Ada uang muka PPH. Ini 2 juta. Berarti ini adalah di debitnya. Kita masukin. Akun dari uang muka berarti prepaid. Prepaid income tax. Nilainya 2.852.600 rupiah. Oke, lanjut ada PPN keluaran, itu adalah paid out yang ini ya, ceritanya kan saldo paid out-nya di awal periode ini dia. Nah, ini dia. Kalau saldo kredit itu ditutup tuh di sebelah debit. Nah, pastinya nanti 0. Jadi yang PPN November itu sudah habis. 10.945.330 rupiah. Nah, lalu ada lagi PPN masukan di sebelah kredit. Nah, jadi kita selipkan saja satu baris di sini, insert. Oke. Kita pindahkan aja. Ini kita buat langsung aja namanya PPN masukan. PPN masukannya nama akunnya sebentar. Dia PPN masukan tapi namanya adalah value add tax. Oke, kayak gini ya namanya. Ini boleh dibikin order ya. Jadi bisa dimasukin purchase discount dan paid in. Tapi kalau mau bikin tersendiri gini juga boleh. Angkanya adalah 6.567.220 rupiah. Ini kalau kita jumlahkan ada 13.797.930. Begitu juga dengan ini sama. Jadi kalau bikin jurnal harus balance seperti ini. Kalau udah lanjut ke transaksi berikutnya. Berikutnya adalah dokumen nomor 18. Di mana di dalam dokumen 18 ini pada PT Alkindi terdapat voucher kas kecil. Kas kecilnya adalah untuk pembayaran biaya cetak spanduk. Nilainya 250.000. Oke, kas kecil nyatetnya di Petty Cash. Tanggalnya adalah tanggal 13, nomor 4. Kita buat di sini biaya cetak spanduk dan brosur. Akunnya kita cari di daftar akun. Karena biaya cetak spanduk bisa menggunakan advertising expense. Nilainya adalah 250.000. Oke, udah selesai untuk dokumen 18. Kita lanjut dokumen 19. Nah, kalau dokumen 19 ini adalah bukti kas masuk. Ini penjualan tunai minggu pertama dan kedua. Totalnya adalah 132.358.620 rupiah.
Ya, kita akan catat di cash receipt journal, bukan di sales journal ya. Kalau sales journal ini adalah untuk penjualan secara kredit. Kalau tunai masuknya karena tunai terima uang maka di cash receipt journal, jurnal penerimaan kas. Oke, kita lanjut nulisnya. Kita tulis tanggalnya dulu. Tanggal 14. Nomornya adalah 05. Sebentar kita. Ini 05. Lalu kita lanjut, ini kita buat penjualan tunai. Cashnya berapa yang paling bawah ini? 132.358.620 rupiah. Ya, kalau pagar-pagar artinya kurang lebar ya kolomnya. Oke, kita lanjut berikutnya. Sekarang kita masukin ke akun. Kalau ragu, lihat sales journal. Ini kalau penjualan kredit, ini akun receivable. Kalau tunai itu cash in bank. Tapi akun COGS sama, sales, merchandise, freight out, dan freight-nya tetap sama posisinya. Berarti ada COGS di debit. Lalu ada sales of merchandise. Kalau kolomnya nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti bisa kita taruh di jurnal umum. Ya. Atau kalau di sini ada kolom order kita masukin. Kita masukin dulu di sini akun sales. Nomor akunnya. Angkanya. Angkanya yang ini ya, 119.242.000. Lalu ada angka dari flat out. Urutannya ya, kita samain aja dengan ini, berarti langsung flat out ini. Kita buat aja urutannya. Nilainya adalah 1.192.420. Lanjut, namanya adalah PPN-nya. Berarti VAT. Fat out karena penjualan. Nilainya 11.924.200 rupiah. Oke, karena nggak ada untuk kolom COGS dan merchandise, ini debitnya nggak ada order, ya udah kita tulis aja di sini. Kita buat tanggalnya, tanggal 14. Kita buat di sini akunnya adalah COGS dan merchandise inventory. Kita merchandise inventory. Angkanya dari mana? Dari kartu persediaan. Kita mulai dari sini. Kita buat di sini penjualan tunai. Yang dijual berapa? Samsung 2 pintu 8. Langsung 8 dengan harga yang sama di saldo. Kalau 20 dikurangi 8 pastinya akan jadi tinggal 12. Jadi ini nanti yang mau kita hitung. Kita lanjut, taruh sini. Ini kuantitinya adalah 12.
Kalau kita pakai copy, paste seperti saya harus teliti dengan angkanya ya. Seperti ini, lanjut ini kuantitinya adalah 14. Oke, kalau udah kita jumlah, kita tambahkan, dan saya kasih warna kuning ini semuanya nih, oke. Oke, kalau udah, berarti udah selesai untuk dokumen nomor 19. Kita satu lagi. Video kali ini sampai dokumen 20 ya. Ini adalah kas kecil bayar PPh, utang PPh gaji November sebesar Rp367.200. Kita lihat di neraca saldo awal. Nih dia yang mau kita bayar tuh yang ini. Ya, kita menggunakan akun income tax payable di Petikes. Tanggal 15/05. Di akunnya adalah income tax payable. Rp367.200. Oke, udah selesai. Demikian video kita kali ini menginput dokumen PT Alkindi untuk mengentry jurnal. Tadi kita mulai dari dokumen nomor 12 sampai 20. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.